Hari ini kita akan ikutin keseharian pemilik gym yang gymnya itu di tengah kampung, tapi modal bikinnya dari Korea. Gimana ceritanya? Yuk berangkat! Halo Mas. Ya, halo, selamat pagi. Hari ini Ya. ngapain nih Pak pagi ini Mas kegiatannya? Ini buka pagi jam 7, tapi sebelumnya bersih-bersih dulu, terus merapikan alat juga, terus ngecek-ngecek di dalam. Dalam satu hari dipakai itu ada bagian baut yang longgar ya, jadi harus dicek, dikencangkan sedikit. Ada beberapa alat yang harus dicek juga. Dikasih apa itu Mas? Ini pelumas ya, Supaya biar ininya nggak seret. Ada bagian-bagian yang harus dikasih pelumas. berarti kalau alatnya rusak juga masih di servis sendiri. Yang bisa saya servis sendiri, saya servis sendiri. Kalau ada yang nggak bisa, saya panggil teknisinya. Untuk maintenance alatnya itu seminggu sekali dikasih pelumas, dicek, terus sama ini ada alat-alat yang di lap juga ya. Jadi biasanya saya tuh satu hari saya ngelap satu alat saya lap pakai cairan khusus pembersih biar alatnya itu, ini kan banyak debu toh, biar nggak kotor, melindungi alat juga biar nggak karatan juga. Ini tuh kupon, jadi kalau latihan 10 kali, setiap kali latihan kan dikasih satu kupon, kalau dikumpulkan dapat 10 ditukar berarti satu kali lagi. Ya ini udah selesai beres-beres, bersih-bersih tadi, terus sekarang istirahat sebentar, nanti siang ada janji sama klien mau melatih ya. Selagi Mas Freni sibuk melatih member di gym, yuk kita tanya-tanya gimana sih awal mula berdirinya tempat sekeren ini? Kalau awalnya itu saya belum tahu mau bisnis apa, tapi karena saya suka olahraga, terus saya mikirnya itu pengen bisnis yang nggak jauh-jauh dari olahraga. Pertama dulu saya pas waktu SMA itu saya nggak naik kelas toh, saya pengennya dulu itu pengen jadi pengusaha gitu. Jadi lulus SMA saya kerja ke Jepang 3 tahun. Setelah dari Jepang uangnya kan kepake buat bangun rumah, nggak punya modal usaha. Habis itu saya ke Korea 4 tahun buat cari modal usaha, terus akhirnya saya memutuskan buka usaha gym di sini ya, di kampung sendiri. Jadi dari Korea itu saya buka usaha gym ini. Sebelum usaha gym ini, bisa ceritain nggak karirnya tuh gimana sih sampai punya? Iya itu saya kerja di Jepang 3 tahun toh, setelah lulus SMA. Di Jepang itu saya kerja ngelas ngelas sama potong pipa, yang pipa buat konstruksi yang besar-besar itu di pabrik di Shizuoka itu, di sana itu 3 tahun. Tapi hasil dari Jepang itu cuma cukup buat bangun rumah, kan saya dari keluarga miskin, nggak punya rumah sendiri ya. Rumah orang tua itu cuma rumah dari itu loh, rumah kampung dari gebyok bambu. Saya bikin rumah sendiri, tapi setelah saya pulang kan rumahnya udah jadi, terus saya pulang. Itu saya mikir mau buka usaha kok modalnya nggak cukup, terus saya mikir saya itu masih muda, maka saya ke Korea, karena kalau ke Jepang kan nggak bisa aturannya waktu itu. Setelah 3 tahun. Ya setelah 3 tahun terus saya ke Korea 4 tahun. Saya di Korea kerjanya di pengepresan karet dekat ibu kota Korea ya, dekat Seoul. Setelah itu hasil dari Korea selama 4 tahun itu saya buka usaha ini, tapi ini dari nol, ini dari beli tanahnya itu. Dulu ini tanahnya itu tanah lumayan angker, ini tanah. Sampai saya tuh mau beli tanah ini, mau buka usaha ini, itu banyak yang mencibir, wah ini tanahnya angker, ini di pinggir kali, terus kan ini
pertigaan kali sungai ya, pertigaan sungai itu kan kalau orang kampung itu angker ya, itu banyak yang mencibir kayak gitu, tapi saya maju terus. Bukanya dari tahun 2023. Hampir 2 tahun berarti. Ya hampir sekarang udah 2 tahun lebih. Ini udah masuk tahun ketiga ini. Ini kan lokasinya hampir di kampung ya. Ya di kampung. Yang datang itu orang-orang warga sini atau biasanya malah dari luar sih? Kebanyakan yang datang tuh dari luar kampung, dari luar desa. Kalau orang-orang sekitar sini kurang tertarik. Kurang tertarik dengan olahraga kayak gini. Jadi kebanyakan dari luar desa yang kesini. Iya, membernya lumayan banyak sih. Kalau member bulanan sekitar 30 lebih, tapi kalau kebanyakan yang kesini karena orang dari jauh-jauh itu jadi kebanyakan insidental ya, nggak member bulanan. Kayaknya saya lihat nggak ada AC-nya ya, jadi kayaknya pakai tempat terbuka gitu. Ini konsepnya terpikirkan dari mana? Iya, dari awal sudah saya konsep itu tempatnya itu saya pakai dinding kaca yang bisa digeser, jadi udaranya itu langsung dari alam, nggak pakai AC. Kalau pakai AC itu nanti kalau yang di dalam gym itu ada yang sakit, itu kan udaranya kan di situ-situ terus loh, kurang sehat. Jadi kalau seperti ini udara dari luar berganti terus, jadi sehat buat badan itu. Karena saya pengennya gini, ada konsepnya gini, jadi buka usaha di dalam kampung tapi jangan kampungan. Alatnya standar sama yang di kota itu sama, alatnya pakai alat impor ini. Tapi harganya terjangkau. Kalau di kota kan mahal. Gym itu sekali datang rata-rata 50.000 dengan alat yang impor. Kalau di sini sekali datang 15.000. Jadi orang desa itu bisa menikmati fasilitas kebugaran dengan harga murah tapi alatnya standar kota. Karena orang umum kan tahunya sehat itu kan mahal. Sebenarnya sehat itu nggak mahal, sehat itu murah sebenarnya. Yang bikin mahal itu kan gengsinya itu. Banyak kan kalau nge-gym di kota itu kan identiknya orang kampung itu mikirnya gym itu di kota. Orang-orang kota yang gayanya parlente gitu. Dari pandangan seperti itu saya rubah. Saya berusaha untuk merubah pandangan itu, gimana saya bisa membangun gym di tengah kampung, di dalam kampung, tapi alatnya standar yang di kota, harganya terjangkau, sehingga orang kampung itu bisa merasakan gitu loh, fasilitas seperti itu dengan harga yang murah. Saya juga kalau ada yang mau pakai trainer itu saya sendiri, jadi sebagai ownernya saya pegang sendiri, biayanya juga lebih murah. Dirasakan resepnya, bawah tarik nafas, ke atas buang nafas. Satu sesi biasanya itu sekitar 1 jam sudah cukup. Itu 1 jam itu 5 gerakan. Jadi per sesi itu sekitar 5 gerakan. Ya, di sini untuk tarif gymnya itu sekali datang 15.000. Terus kalau member bulanan 175.000 1 bulan. Kalau ambil 5 bulan ini nanti dapat gratis 1 bulan. Kalau ambil 9 bulan gratis 3 bulan ya. Jadi lebih murah. Kalau untuk pakai personal trainer ini ada tarifnya, ada banyak ya, ada tinggal milih, ada yang grup, ada yang couple, ada yang privat. Nanti setiap pilihan nanti durasinya beda-beda, batas waktunya ada yang 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan. Nanti 10 sesi, masing-masing sama 10 sesi. Kalau mau lebih cepat selesai 2 minggu lebih murah, kalau mau yang lebih santai 3 bulan lebih mahal ya. Jadi nanti konsumen bisa milih sendiri, ada yang orangnya sibuk, ada yang enggak, jadi tinggal milih. Biasanya kan rata-rata kalau gym itu 1 bulan harus selesai 10 sesi. Kalau di sini dikasih pilihan banyak, karena orangnya punya kesibukan yang beda-beda. Biasanya orang ngambilnya paket yang mana sih? Jangan Macam-macam, ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan juga, ada yang sendiri privat, ada yang grup juga ada. Ini kebanyakan cewek yang ambil paket trainer di sini. Ya, ke atas buang nafas, bawah pelan tarik nafas, dirasakan dadanya, ke atas buang nafas, bawah pelan tarik nafas, atas buang nafas, ya, tarik nafas. Gimana sih caranya supaya kita konsisten olahraga? Ya diawali dari pelan-pelan. Jadi misalkan biasanya itu kalau pemula itu semangatnya kan besar, semangat besar di awal itu
hampir tiap hari latihan. Terus paling sebulan itu habis sebulan tuh udah males lah nggak latihan. Jadi diawali pelan-pelan, misalkan seminggu sekali dulu, seminggu sekali yang ringan-ringan dulu aja, nggak usah berat-berat. Kalau seminggu sekali itu udah merasa nyaman, nanti dinaikkan lagi seminggu 2 kali sampai terasa nyaman. Jadi harus ada tahapnya. Kan seperti ini kan merubah pola hidup toh. Kalau pola hidup langsung dirubah secara ekstrim nanti kaget. Setelah sebulan nanti bosen terus habis itu udah males lagi. Faktor kesehatan yang paling utama apa? Itu pola makan. Tapi kalau orangnya yang mau latihan biar bisa konsisten hasilnya bagus itu pola makannya dulu atau latihannya dulu seminggu sekali dulu pelan-pelan. Pola makannya nanti dirubah pelan-pelan aja karena pola makan itu berat, iya kan? Kalau di sini udah hampir 1 tahun lah ya, 1 tahun ya. Gimana kesan-kesannya? Ya karena kita udah lama ya, sebelumnya udah di gym yang lain. Kalau dari segi alat bagus-bagus ya, impor lah katanya gitu kan. Jadi lebih nyaman, lebih enak, lebih safety namanya gitu. Alatnya lumayan lengkap, terus suasananya juga enak, terus harganya juga menjangkau ya. Jadi ya silahkan yang datang ke sini. Buka dari jam berapa ini? Bukanya dari jam 7 pagi, tutup jam 10 malam, buka setiap hari, Senin sampai Minggu. Ternyata rahasia sukses Mas Frenny nggak cuma karena doyan olahraga loh. Dia juga punya hobi baca buku. Jadi nggak heran ya bisa mengelola bisnis dengan baik. Hobi baca buku juga, Mas? Iya mas, saya dari remaja itu suka baca. Jadi dulu itu pada saat SMA itu setiap akhir pekan kan libur sekolah, itu saya jaga kios burung punya tetangga. Jadi sehari itu dari jam setengah 6 pagi sampai malam itu jagain kios, dikasih upah sekitar 35.000. Itu saya kumpulkan, saya beli buku di shopping center yang dekat pasar Beringharjo itu. Saya beli di sana, itu saya baca. Dan dari banyak membaca buku itu merubah mindset saya. Karena kalau pada saat di SMA itu saya jarang masuk sekolah ya. Saya jarang masuk sekolah soalnya pelajaran-pelajarannya nggak cocok. Saya bosen, terus saya berpikir ini pelajaran sekolah nanti di dunia nyata nggak langsung kepake, nggak langsung menghasilkan kan. Jadi saya berpikir di situ, saya baca-baca buku dan ada beberapa buku yang merubah mindset saya sampai sekarang. Itu diantaranya Cash Flow Quadrant dari karya Robert Kiyosaki, terus Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki juga, terus ada The Gym Paradox karya Steve Peters, dan masih banyak juga. Itu merubah mindset saya. Dan itu ternyata pada saat saya di Jepang itu salah satu guru saya di Jepang sana, itu saya pernah tanya apa sih rahasianya orang Jepang itu umur panjang. Terus beliau menjawab kalau mau umur panjang itu jangan berhenti berpikir atau belajar, dan jangan berhenti bergerak. Orang yang jarang menggunakan pikiran, berhenti berpikir, berhenti belajar, berhenti bergerak, itu cepat mati. Itu orang Jepang. Jadi di sana itu udah umum di Jepang, orang baca buku di tempat umum, terus olahraga itu banyak. Orang tua masih olahraga di sawah-sawah, di pinggiran sawah itu lari-lari. Pokoknya gerak terus ya orang-orang sana itu. Berarti baca buku termasuk merubah mindset untuk berbisnis. Iya, itu merubah mindset saya, dan itu nggak langsung. Pada saat saya remaja masih SMA itu kan baca buku, masih mengendap di pikiran, nggak tahu ini nanti buat apa. Ketika saya selesai dari Jepang terus ke Korea, pegang modal uang, nah itu kepake itu mindset. Uang ini diarahkan kemana, itu mindsetnya itu kepake. Baru di situ. Jadi nggak langsung instan ya baca buku terus langsung berubah
nasibnya enggak. Nanti beberapa tahun itu baru terasa itu perubahan itu. Termasuk investasi juga. Iya, investasi. Saya kan juga punya banyak teman yang kerja di luar negeri. Mereka punya banyak uang yang dari hasil gaji yang besar. Mereka bingung, uang yang banyak mau buat usaha apa. Kebanyakan mereka takut. Ya, saya ada tips. Ketika sudah mempunyai modal yang banyak, bagaimana cara menentukan usaha? Itu disaring, ada 3 saringan. Buat list apa saja bisnis yang kamu sukai. Misalkan ada banyak, misalkan bikin lapangan futsal, lapangan badminton, bikin usaha sembako. Pokoknya apapun yang kamu sukai itu di list. Misalkan ada 20 list. Itu disaring, masuk saringan kedua. Apa di antara 20 yang disukai itu, mana yang mudah dilakukan. Nah, itu diseleksi. Misalkan tinggal 5 yang mudah dilakukan di antara 20 yang disukai. Dari 5 itu masuk saringan terakhir. Mana yang paling menguntungkan. Pilih satu, yang paling menguntungkan mana. Jadi nanti satu terakhir yang terpilih itu sudah pasti disukai, terus mudah dilakukan, menguntungkan. Itu enak. Kalau tiga-tiganya ini masuk kriteria bisnis, itu enak, menjalaninya enak. Tinggal dijalankan, nggak usah takut. Nanti sambil belajar itu, sambil jalan tuh nanti ketemu polanya, itu ketemu. Saya buka bisnis ini, buka gym itu dari nol, dari nggak tahu bisnis, nggak tahu alat-alat gym itu, saya nggak tahu. Tapi itu satu pilihan terakhir dari saringan-saringan itu. Baru setelah saya buka, saya pelajari. Jadi dulu pas saya mau ke Jepang, itu kan prosesnya lama, saya ke Jepang, sering gagal juga. Bahkan saya pernah saya tes di Bandung, itu tinggal tes medis ya, habis itu pelatihan terus berangkat. Itu tes medis, saya ke sana, pulang, hasil tesnya itu saya ditelepon dari pihak lembaga itu, nggak lulus, jantung kamu lemah, kamu sebaiknya kerja di Indonesia saja, bahaya kalau ke luar negeri. Saya pernah itu, saya hampir putus asa. Terus singkat cerita, saya pikir-pikir, saya merasa nggak ada masalah sama jantung saya cek khusus jantung di Jogja, hasilnya normal, saya konsultasikan ke dokter juga hasilnya normal, saya proses lagi ke Jepang, dari mulai pendidikan lagi dari segala macam, akhirnya saya bisa berangkat tahun 2013 itu. Pada saat saya proses lama ke Jepang, itu kan banyak cibiran dari masyarakat ya. Salah satu cibiran yang saya ingat, yang menginspirasi saya buka usaha di dalam kampung adalah, ngapain kerja ke luar negeri, kerja di Indonesia aja banyak. Di Jogja banyak kerjaan, di Jakarta banyak, di Bali banyak. Terus dari situ saya semakin termotivasi untuk bisa sampai ke Jepang. Kemudian impian saya, suatu saat setelah saya kerja di luar negeri, saya pulang, saya buka usaha di kampung, saya gantian. Saya nggak usah perlu jauh-jauh cari uang, saya cukup di rumah aja, orang datang, uang datang sendiri. Berhubung sudah malam, saatnya kita berpamitan. Biasanya setelah tutup, kalau ada acara bola di TV, saya nonton bola. Biasanya akhir pekan itu nonton bola, tapi kalau nggak ada ya langsung istirahat. Oke, terima kasih Mas buat hari ini. Oh ya. Semoga sukses terus. Ya sama-sama Mas, terima kasih, semoga sukses buat semuanya juga. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami hari ini. Yang suka konten kami bisa like dan subscribe. Yang mau cari rekomendasi pekerjaan atau mau saran bisa komen di bawah. Bye.